Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Saya rindu mengungkapkan sebuah rahasia tentang hidup saya. Dan ini kiranya boleh menjadi sesuatu inspirasi tersendiri bagimu. Dan semoga berguna saja. Oke? Tuhan memberkati. Banyak orang menunda untuk bertobat karena berkenaan dengan kehidupan yang lama harus ditinggalkan. Cara sikap hidup yang lama harus ditinggalkan. Dan dia berpikir lebih baik nanti saja bertobat. Karena apa? Karena dia merasa rugi, takut dijauhi orang-orang, takut menyendiri, takut tidak punya teman. Ada sebagian orang mengatakan kita adalah orang yang freak, anomalus, orang yang aneh. Karena apa? Karena kita menjadi orang yang punya sikap hidup yang baru, cara berbicara yang baru, sudut pandang pikiran yang baru. Ini yang membuat orang-orang jadi benci kita. Ini jadi yang membuat orang-orang di sekitar kita mulai menjauhi kita. Karena apa? Karena dalam sebuah pertobatan dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi keadaan seperti inilah yang membuat orang jadi berpikir kita orang yang aneh. Guys, ketika aku hidup dalam sebuah ciptaan yang baru dalam Kristus, aku tidak hidup dalam dua dunia. Dan aku tidak memiliki kepribadian ganda. Aku tidak menjadi seperti bunglon. Yang nempel di hijau jadi hijau, yang nempel di merah jadi merah, yang ke coklat jadi coklat. Tidak. Saya harus punya sikap tersendiri, dan sikap inilah yang menunjukkan bahwa saya sebagai ciptaan yang baru. Atau saya coba mempoles hidup saya dengan kepura-puraan, menjaga image yang baik. Tidak. Sebagai ciptaan yang baru, kita diproses Tuhan, tetapi kita menjadi orang yang bukan aneh, tidak. Kita bukan menjadi orang yang serba sempit dunianya, tidak. Justru kita menjadi orang yang merdeka karena dimerdekakan Tuhan. Dan hal-hal inilah yang kita masuk dalam dunia, kita sudah dapat menempatkan diri kita di mana, harus bagaimana, sikapnya lalu bagaimana. Jadi guys, tidak hidup dalam dua dunia, tidak. Tetapi punya sikap yang berbeda. Karena lahir dari sebuah proses menjadi ciptaan yang baru. Kita tidak bisa hidup lagi seenaknya karena kita hidup di dalam lingkaran orang percaya. Kita harus memberi teladan. Kita harus menjadi surat yang hidup, yang dibaca orang, yang bisa dilihat orang. Dari sikapnya kita. Ketika saya sekolah teologi tahun 1983, itu merupakan keinginan saya sendiri. Bukan dorongan orang, bukan saya kecemplung atau kejeblos karena lingkaran orang percaya, tidak. Itu kerinduan saya sendiri, saya mau sekolah teologi. Pada saat itu, guys, umurku 22 tahun. Saya mudah sekali sebetulnya terombang-ambing, tetapi ada satu dorongan yang kuat, saya ingin sekolah teologi. Saya melihat ketimpangan pelayanan, kebobrokan moral pendeta, bahkan saya mengalami dihancurkan, ditekan oleh orang-orang di atas saya. Proses ini sungguh berat. Pada usia 22 tahun, saya melihat lingkaran di dalam sekolah teologi ternyata tidak seperti apa yang saya harapkan, yang saya impikan. Ada tekanan-tekanan dan melihat hal-hal yang mengecewakan saya, hal-hal yang tidak rohani, hal-hal yang dilakukan oleh pendeta, justru saya melihat kebobrokan moral pendeta. Guys, hal itu membuat saya kaget, guys. Tetapi Tuhan mengajarkan saya pada usia 22 tahun untuk melihat bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya mempunyai sikap diri yang kuat terhadap situasi seperti ini. 35 tahun setelah saya lulus sekolah teologi,
Ternyata proses itu tidak berhenti, tetapi terus saya mengalami hal-hal yang membawa saya punya sikap hidup. Ada banyak perkara-perkara yang tidak adil, ada banyak perkara-perkara yang tidak kudus, ada banyak perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak jadi contoh. Justru saya memiliki sikap hidup itu, guys, terhadap dunia sekeliling saya. Guys, aku bertemu dengan banyak orang, bahkan banyak orang-orang percaya, orang yang pelayanan. Ternyata keberadaan saya, ketulusan hati saya, kejujuran diri saya, kesucian saya, rela melakukan apapun, rela membantu, rela berkorban, tidak ada nilai yang mumpuni di hadapan mereka. Ini membuat saya jadi heran, ternyata saya harus punya sikap. Saya harus bagaimana ada di lingkaran orang-orang yang demikian. Ternyata ketulusan hati, kejujuran diri tidak menjadi suatu hal yang dinilai sebagai sesuatu yang baik. Tidak. Itu hanya hal yang biasa saja. Bahkan ketika saya kenal dengan pendeta yang terjerumus di dalam kasus hukum karena dia melakukan tindakan asusila, saya tidak bisa bicara apa-apa. It is not make a sense, don't be do that. Jangan sampai saya melakukan hal seperti itu. Saya ngeri sekali melihat seperti itu. Guys, aku hidup bukan dalam dua dunia. Aku hidup bukan dalam kepura-puraan. Aku bukan hidup dalam menjaga image. Tetapi aku hidup sebagai orang yang merdeka, yang mempunyai sikap hidup di dalam Tuhan yang baik dan tepat. Ada beberapa orang, guys, yang bicara dengan saya secara pribadi. Dia katakan saya ini orang yang keras, orang yang mudah emosi. Saya jawab dengan orang itu, itulah pertahanan saya. Dia kaget, saudaraku. Itulah pertahanan saya. Itulah pedang saya. Saya harus menjaga diri saya sebaik mungkin. Karena saya tahu saya untuk apa saya melayani, tapi akhirnya saya ditolak oleh Tuhan. Saya tidak mau. Saya harus mempunyai sikap hidup yang baik. Saya harus mempunyai nilai-nilai yang baik dalam hidup saya secara pribadi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak pura-pura, saya tidak hidup dalam dua dunia, saya tidak hanya menjaga image, saya apa adanya, saya terus terang, saya orang merdeka, dan saya memiliki sikap-sikap yang demikian karena begitu banyak proses yang saya alami di dalam Tuhan, begitu banyak proses yang saya alami dalam kehidupan ini, yang mana saya harus punya sikap. Supaya saya menjadi orang yang merdeka, saya harus punya sikap. Bukan saya menjadi orang yang mudah diinjak, mudah ditertawakan, dibully, tetapi saya punya sikap. Dan sikap inilah yang membuat orang kata, wah kamu mudah emosi, kamu ini keras. Saya tidak emosi, saya tidak keras. Itu sikap hidup saya, itulah senjata saya. Karena saya bicara apa adanya. Keterus-terangan, kedisiplinan, sikap tegas, itu sepertinya orang emosi. Padahal tidak, itu tegas. Sikap diri ini juga merupakan pertahanan diri saya. Kita harus punya pertahanan diri. Sebagai orang percaya, kita harus punya pertahanan diri. Di sisi lain, guys, kadang hidup ini menjadi sangat sepi, menjadi seperti orang yang sendirian, dan hanya berdua dengan Tuhan. Setiap saat saya bicara dengan Tuhan, ketika saya menghadapi kesulitan, saya bersikap. Tetapi itu merupakan proses yang Tuhan beri supaya saya mampu mempertahankan diri saya. Apa itu? Panggilan. Betul? Panggilan saya untuk melayani Tuhan, itu harus saya pertahankan. Begitu banyak ombak yang coba menerjang saya, sehingga jika aku tidak kuat, panggilan itu bisa hilang. Tetapi mengapa panggilan itu tetap ada? Karena saya pertahankan diri saya di dalam Tuhan dengan bersikap sebagai orang yang merdeka. Bukan orang yang tertekan, orang yang merdeka. Memang beda ketika hari ini saya berumur 60 tahun, beda ketika saya umur 22 tahun. Ada sebuah pengalaman-pengalaman yang begitu banyak yang terbangun dalam hidupku, sehingga aku bisa menempatkan diri dengan baik. Saya lebih senang menjadi orang tua daripada saya muda.
Terlebih saya sebagai anak bungsu, saya lebih senang menjadi orang yang tua daripada muda. Karena apa? Karena aku belajar untuk mengalami proses itu. Makin lama dengan Tuhan, makin banyak prosesnya, itu yang menjadi kekuatan pertahanan panggilan saya. Mengapa kita bisa seperti seorang yang sepi sendiri dengan Tuhan? Dikatakan kita dibentuk Tuhan di tempat yang tersembunyi, di the hiding place, tempat yang tersembunyi dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan membentuk orang berbeda-beda. Tidak bisa sama, tidak pukul rata, tidak borongan, beda-beda, dibentuknya beda-beda. Oleh sebab itu kadang kita ini di dalam pembentukan Tuhan, kita ini sepertinya babak belur. Semuanya itu adalah hasil proses belajar pelayanan secara pribadi, bukan orang yang mengajarkan. Jadi proses pembentukan ini bukan orang yang mengajarkan, tetapi Roh Kudus yang mengajarkan. Diajarkan supaya kita bisa bersikap terhadap dunia, supaya kita dapat mempertahankan panggilan kita, supaya kita dapat membela apologetika kebenaran yang kita miliki. Amin. Dalam Yesaya 49 ayat 2 dikatakan, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Mengerti maksudnya? Ketika kita memiliki senjata, tetap Allah melindungi kita. Ketika mulut kita menjadi pedang yang tajam, tetap saja Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Ketika kita menjadi anak panah yang runcing, tetap saja Tuhan menyembunyikan kita di tabung panahnya. Saya mempunyai pedang firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya untuk bagaimana saya bermasyarakat. Saya katakan tadi bahwa saya tidak hidup dalam dua dunia, saya tidak hidup dalam kepura-puraan, saya nyatakan firman Tuhan bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan bunglon. Aku memiliki senjata itu sangat kuat. Mengapa? Karena senjata itu dilatih oleh Tuhan bertahun-tahun, sehingga saya bisa masuk ke masyarakat, saya bisa diterima, saya bisa dicintai, justru karena saya bicara firman. Mengerti? Saya mendapat penghargaan dari pemerintah. Semua itu menunjukkan bahwa itu hasil dari pembentukan sikap hidup saya dari Tuhan. Sehingga saya mampu mendapat penghargaan dari pemerintah. Itu sikap hidup. Mengerti? Hal ini sama guys, ketika saya berhasil dalam dunia batik, saya tidak pernah pinjam uang dari bank. Apa yang saya lakukan, saya belajar sendiri dari Tuhan, mulai dari nol, mulai dari modal nol. Tuhan ajarkan saya bersikap. Saya katakan bisnis itu sikap, saudaraku. Bisnis itu sikap. Saudara dipercaya orang itu sikap. Karena saudara menampilkan sikap yang baik, maka saudara dipercaya orang. Mengerti ya? Amin. Guys, ketika aku berumur 60 tahun, aku baru menyadari sungguh bagaimana cara kerja Tuhan. Jadi saya tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang seharusnya dikhawatirkan, karena saya tahu tepat bagaimana Tuhan memelihara saya. Saya tahu tepat bagaimana Tuhan menjawab, walaupun itu pada the last minute, Tuhan bisa menjawab saya. Saya tidak perlu gugup dengan Tuhan, tetapi hidup saya santai. Jadi guys, aku tahu kapan aku harus berseru dengan Tuhan. Aku tahu kapan aku bermanja-manja dengan Tuhan. Karena apa? Selama 35 tahun aku menyerahkan hidupku sama Tuhan, aku mengerti hubunganku dengan Tuhan itu bagaimana. Kadang guys, orang berpikir mengapa aku tidak minta tolong keluarga atau orang lain. Karena aku menjaga diriku supaya aku tidak kecewa. Aku menjaga pertahanan diriku supaya aku tidak mengharapkan orang dan ternyata tidak bisa diharapkan. Lebih baik aku langsung kepada Tuhan. Aku hanya bertanya kepada Tuhan. Dan aku percaya hubungan dengan Tuhan pasti dijawab. Apa yang kita minta pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Sebuah pelayanan misi yang kulakukan ke suku-suku pedalaman itu bermula ketika aku naik pesawat dan aku melongok di jendela.
Aku lihat bantaran hutan yang begitu luas. Indonesia kan luas sekali hutannya. Lalu aku amati dari atas, aku lihat, Tuhan luar biasa Tuhan. Tiba-tiba mataku tertuju pada sebuah rumah yang ada di atas gunung itu. Lalu saya lihat, itu rumah kok sendirian? Bagaimana kalau dia perlu garam? Bagaimana kalau dia perlu makanan? Kok dia sendirian di situ? Pada saat itu aku berdoa, Tuhan, bisakah aku bertemu dengan orang itu yang hidup sendirian di hutan itu? Pada saat itu saya berdoa minta kepada Tuhan, dan Tuhan mengizinkan dan memberikan kepada saya untuk bisa masuk ke pedalaman. Dr. Nes pernah berbicara kepada kami pada waktu kuliah. Dikatakan teologi misi adalah bermula dari misionaris itu sendiri dengan Tuhan. Ketika masuk ke misi, ke suku-suku pedalaman, ke orang yang tidak saya kenal, bagaimana saya berinteraksi dengan orang itu. Di situ saya menjadi orang yang tidak pura-pura, saya tidak hidup dalam dua dunia, saya tidak menjadi orang seperti bunglon. Disitulah saya belajar bersikap dengan orang-orang pedalaman yang saya tidak kenal. Tetapi saya datang dengan apa adanya, dengan bagaimana saya belajar dari Tuhan, hidup saya dengan Tuhan. Itu luar biasa. Mereka menerima. Saya bisa makan bersama dengan mereka. Itu suatu sukacita yang besar. Berbulan-bulan saya hidup dengan mereka di pedalaman. Itu luar biasa. Jadi guys, statement saya kali ini adalah, engkau mampu memainkan pedang firman Tuhan. Karena apa? Itu dari pendidikan kuliah hidup yang Tuhan ajarkan dalam hidupmu. Jangan kaget bertemu dengan orang-orang yang mengecewakan. Jangan kaget bertemu dengan orang yang membuat engkau sakit hati. Jangan kaget engkau difitnah. Jangan kaget engkau dijerumuskan kepada hal yang kotor. Engkau tidak perlu membela diri, karena ada Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu supaya engkau punya sikap hidup yang hebat. Amin. Engkau punya sikap hidup yang kuat. Terhadap siapapun engkau bisa bicara. Kepada kalangan atas, kalangan bawah, kalangan suku-suku pedalaman, engkau mampu berbicara. Karena engkau punya sikap hidup dan pedang firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa. Amin.